generasi. Kalau saudara lihat tulisan di belakang ini, kata membangun, ya, yang dibangun generasi. Mulai dari anak-anak yang tadi diserahkan sampai ke depan, itu generasi. Itu keturunan kita di depan. Penting banget. Saya dalam 7 bulan ini jadi keliling lah ke tubuh Kristus, ke gereja-gereja. Sejak Februari semua. Baru dari Banjarmasin, Surabaya kemarin worship seminar, di Sydney, Rock Sydney, semua saya nonton. Semakin saya tahu pulang saya mesti bikin apa. Nonton isu gereja, nggak tutup mata, tutup kuping bahwa gereja juga mulai negatif di luar berita-beritanya begini begitu, gitu. Semua. Lihat orang-orang yang kecewa, sakit hati dengan gereja. Nah, itu semua buat saya perlu definisi kembali gitu. Kamu bangun apa? Apa yang kamu bangun? Nah, lebih spesialis lah, spesifik buat kita. Kita sudah lewati masa sukar bertahun-tahun. Kita kemarin api semuanya. Masih kurang kayak itu gitu. Itu semua uang sekolah buat kita. Sebab itu saya tahu banget bahwa mari sungguh-sungguh bangun generasi. Saya sebut fondasi sebagai judul hari ini karena ini yang paling penting. Waktu fondasi kita bangun dengan benar, ada 3 kata ini yang menjadi hak setiap orang percaya. Namanya kerajaan yang pertama, yang kedua kuasa. Janji itu buat semua orang percaya. Saudara hidup dengan kuasa. Gitu. Karena kuasa selain Tuhan ada kuasa yang lain. Ya tentu yang Tuhan hebat, kekal, tentu banget. Tapi kalau kita tidak join dengan kuasa Tuhan, kita hidup dengan kuasa yang lain. Nah, kuasa yang bawa kita pada kehancuran, pada semuanya. Kekecewaan gitu. Ya. Benar Amsal. Harta yang kamu timbun artinya akhirnya bukan buat kamu. Orang lain ambil itu. Orang lain ambil itu. Kan kita lihat. Nah, yang terakhir, kata terakhir katanya kemuliaan. Jadi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Nah, di kemuliaan ini saudara bisa sadar atau saudara tahu dulu bahwa kamu sangat berharga. Sebagai manusia kamu sangat berarti dan berharga melebihi malaikat. Nggak bohong. Malaikat nggak ditebus. Kamu ditebus. Malaikat tidak panggil Tuhan Bapa. Dilarang bahkan. Kamu panggil dia Bapa. Malaikat tidak segambar dengan Allah. Mereka hanya makhluk kudus. Saudara dan saya segambar dengan Bapa. Mau hitam, putih, kuning, selama kita manusia kita segambar dengan dia. Jadi kenapa kita berharga? Karena yang berharga dari Tuhan diberikan kepada kita. Namanya kemuliaan. Jadi 3 kata, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Itu buat saudara. Malaikat itu jatuh, dibuang. Tuhan tidak nyesel. Kenapa ya? Saya juga nggak bisa memuaskan jawab saudara ya. Nanti di sorga kita nanya bareng-bareng ke Tuhan ya. Tuhan kenapa Tuhan buang tuh malaikat gitu ya. Gitu. Nah. Tapi bayangin, saudara dan saya jatuh. Tuhan turun, cari saudara. Tebus saudara. Nah itu kenapa? Itu dia. Itu yang saya bilang, kamu mahal. Kamu berharga banget. Yang mulia dari Tuhan ditaruh di kita. Malaikat gak panggil dia Bapa. Apalagi disebut anak, enggak. Kamu dan saya yang udah jatuh berkali-kali, bikin salah, banyak kurang ajarnya. Tapi waktu kita datang, dia kita gak jadi KW2, KW3, enggak. Dia panggil kita anak. Saudara ngerti pengampunan yang arti dalam dari pengampunan. Pengampunan tuh gini. Tuhan lihat kamu
Seperti kamu tidak pernah bikin apa-apa. Dia menganggap kamu belum pernah bikin salah sama dia. Beda pengampunan versi kita. Kita sudah ampunin tapi kita tidak lupain. Ya saya ampunin. Tapi saya ingat kok kamu bikin apa mas. Kan kita gitu. Semua kasih dalam kita tuh bersyarat semuanya. Cuman Yesus yang tanpa syarat mau mengasihi kamu. Nah mengerti itu kita menyembah dia. Makanya tadi setiap kata yang kita nyanyi itu kayak buat saya itu berharga, itu mahal saya ucapkan. Benar-benar. Tadi kata-kata lagu kita nyanyi bilang, saya nggak bisa tuker Tuhan dengan emas dan perak. Saya nggak bisa tuker. Kau luar biasa banget sih, nah kira-kira gitu. Ya, nah ini fondasi. Dalam doa Yesus, dalam doa yang diajarkan, doa Bapa kami, saya ambil yang terakhir Matius 6 ayat 13. Kita lihat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah 3 kata itu tadi, kerajaan, kuasa, kemuliaan, akan datang buat saudara dan saya menjadi hak setiap kita waktu kita hidup di dalam rencananya. Waktu kita hidup relevan dengan rencananya. Waktu karirmu, semuanya, perjalananmu, tujuanmu, semuanya relevan. Keberhasilanmu relevan. Banyak banget orang berhasil gak pakai Yesus. Banyak saudara, banyak. Punya semua lebih dari saudara. Gak perlu Yesus, gak perlu. Tapi itu tidak relevan dengan tujuan Tuhan. Nah jadi gak perlu cemburu lihat hal itu. Nah saudara dan saya yang kita mesti kejar itu adalah bukan keberhasilannya dulu. Relevannya dulu. Kalau bisnismu berhasil tapi tidak relevan, pikir lagi, definisi ulang. Mari ada terminal untuk kamu balik gitu. Gitu. Ya kan? Misalnya kaya dengan cara yang gak benar, itu kan gak relevan. Terus untuk apa kaya? Masih gak tahu tujuannya? Kamu belum relevan dengan tujuannya dia. Nah, di sini dibilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena pencobaan dan yang jahat itu merampas 3 hal itu tadi. Nah, kamu bisa masuk di situ, tapi perlu balik, perlu kembali, perlu berdiri, jangan tinggal di situ. Kamu bisa terjerumus katakanlah ke situ, tapi jangan tinggal di situ. Kenapa? Karena 3 kata itu tadi nggak ada di situ tempatnya. Kamu perlu keluar. Nah ini guyonan orang Ambon tuh dong sembahyang, anak-anak muda di Ambon sembahyang begitu. Tuhan Yesus jangan bawa beta dalam pencobaan sebab beta bisa masuk sendiri. Saya ini Ambon yang di sana-sana tuh di belakang-belakang gunung sana bukan yang sini. Gitu. Ya. Nah, lihat ini. 3 kata ini itu kita punya. Itu hak setiap orang percaya. Nah, fondasi penting. Kalau fondasi kamu benar, kamu ndak usah minta. 3 ini datang untuk kamu secara otomatis. Oke? Mazmur 11 ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, nah itu. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, isu fondasi penting banget. Kita hancurin dasar karena kita pikir udah kampungan. Oh, tahun zaman gini lu masih kayak gitu. Gitu. Itu. Saya duduk dengan beberapa anak-anak muda tentu dari gereja di saya layanin. Abis itu mau, mari dong om kita ngobrol-ngobrol dong gitu-gitu. Ngobrol. Saya mau ngerti apa sih generasi ini gitu. Nah itu tantangan mereka.
Ada yang bilang, aduh om, gitu. Kita pacaran harus begini, harus gini, kata. Dia ngomongnya nangis, dia bilang. Karena teman-temannya juga bilang gini, udahlah, lu jangan terlalu kudus lah. Coba lihat. Saya bilang, oh ya ini keadaannya sekarang. Benar-benar akhir zaman. Udahlah, udah nggak zaman gitu-gitu. Sementara orang tuanya sedang khawatir, kamu mesti, ini anak-anak kuliahan, gitu. Mereka melayani di gereja. Gitu. Jadi saya dengan gembala bilang, coba kasih waktu yuk kita duduk-duduk sama mereka, kita ngobrol aja. Kita sambil ngopi, kita ngobrol. Mereka masing-masing curhat. Nah, ada yang, ke gereja ini yuk katanya, kenapa? Kalau mau dapat jodoh ke situ katanya. Nah, itu. Jadi mereka rame-rame ke situ Pak, mau cari jodoh. Nah, saya bilang belum salah juga sih. Kenapa? Daripada lu cari di diskotik, cari di gereja dong. Cuman jangan itu motivasi utamamu. Saya bilang gitu. Nah, mereka perlu relevan. Mereka kalau kamu jawabnya salah, kamu macam-macam. Tapi itu dia. Nah, saya makin pengen tahu, makin pengen pulang cepat untuk bilang fondasi. Yuk kita bikin fondasi yang benar, gitu. Nah, ada isu fundamental yang bilang ada dasar-dasar yang udah rusak, perlu diperbaiki, cuma kita malas. Kalau malas masih ada harapan, siapa tahu besok rajin gitu. Tapi ini gini, nggak mau perbaiki dasar yang rusak. Kenapa? Karena di atasnya bagus. Nah ini, masih bagus, masih ada rumah, masih bagus, masih sehat, tapi ada dasar yang salah, nggak mau perbaiki. Kalau itu dunia kerja, dunia usaha, kita juga nggak mau perbaiki. Kalau saudara punya restoran, kafe, punya apa aja toko, ada yang salah. Kamu sebenarnya tahu, saya salah nih. Tapi nggak mau perbaiki, kenapa? Coba lihat gini aja laku tuh, orang masih belanja gitu. Kalau gereja, bisa, gereja juga banyak salahnya, gitu. Nggak mau perbaiki, kenapa? Tuh masih banyak jemaat tuh, lihat tuh, penuh kan? Nah gitu. Tapi gini, ini kalau dalam konteks gereja ya, dalam konteks gereja. Kita bisa bawa dunia masuk ke sini, supaya orang tertarik. Kita bikin pertunjukan, kita bikin panggung, kita bukan bangun mesbah, kita bangun panggung dan menarik, bikin atraksi. Tapi rohani kedengarannya. Kita bikin hiburan yang rohani dan orang senang. Itu sedih saudara. Karena esensi dari ibadah, pujian, penyembahan itu bukan hiburan. Esensinya dari satu ibadah itu adalah hati yang hancur yang datang. Jadi kita nggak bangun panggung di sini. Nah, saya menonton, saya keliling lama nih 7 bulan saudara, ya gitu. Dalam 1 bulan aja ke satu kota saya 2 kali, ke Banjarmasin bolak-balik 2 kali. Kemarin ada worship seminar, judulnya Mengejar Tuhan, wah keren banget, judulnya keren, gitu. Semua gereja-gereja datang. Nah, saya tahu banget sampai di situ saya bilang, kalau kita berani bikin kayak gini, harusnya yang bikin harus jadi model. Kalau enggak kita cuma bikin acara, kita bikin. Tapi saya ngomong, saya bilang kalian berani bikin ini, harusnya kalian jadi model di kota ini. Nah itu sebabnya kita enggak pernah bikin event, kita enggak. Yuk kita bangun fondasi dulu yang baik. Fondasi penting saudara, fondasi penting. Fondasi itu adalah saudaraku, hidup orang benar dari situ. Kita bergantung pada fondasi itu. Memperhatikan dasar atau fondasi penting buat kelanjutan hidup kita. Untuk saya melihat generasi yang di bawah saya ini sangat penting untuk saya perhatikan fondasi. Saya kumpul dengan staff, dengan semua, saya bilang, saya tidak mau tinggalkan legacy. Bukan itu. Tapi saya mau
Nilai yang saya sudah ajarkan puluhan tahun di sini itu dihidupi generasi ke generasi. Buat apa? Cuman wah Kris Manu sama jangan. Tapi nilai yang saya ajar bertahun-tahun. Hidupin dia, hidupin terus. Ada namanya sustained power, dia terus berlanjut, kuat terus berlanjut sampai generasi ke generasi. Gitu. Apa artinya nama besar, apa artinya semua, dan dia habis karena tidak ada generasi yang bawa nilai itu. Habis begitu saja. Itu. Ini saya ngomong ini tahun ke-25, Saudara. Tahun ke-25. Nanti November ini kita celebrate, kita ucapan syukur ulang tahun kita yang ke-25. Sebab itu kita terus coba ngajar kembali. Kalau perlu betulin lagi fondasinya. Nah, nggak perlu malu, gitu. Nah, apa yang Alkitab bilang tentang fondasi? Apa kata Alkitab tentang fondasi? Kalau kebutuhan adalah fondasi, berjaga-jagalah, sebab di mana kebutuhan tidak bisa lagi menjawab kamu. Dengan kata lain, kebutuhan bukan fondasi. Apa aja bisa terjadi dengan orang lain. Tapi kalau fondasimu benar, itu semua nggak bisa mempengaruhi fondasi kamu. Kita tawan teman baik, kita teman semua tiba-tiba satu berantakan, satu semuanya. Nah sebenarnya kita boleh berteman, tapi fondasi kita ternyata nggak sama. Yang satu nggak betul, yang satu terus jaga fondasinya. Itu penting. Kenapa orang susah dibangun? Karena fondasinya nggak betul. Kita hanya orang Kristen, kita hanya beragama. Karena kita nggak betul, kita susah dibangun. Itu tentang hak pilih kita. Jangan pamer karunia, karena karunia bukan fondasi. Karunia bukan fondasi. Jujur, anak-anak saya semua yang melayani ini, mereka berdarah-darah lah. Sama kita semua, kita tahu apalagi kalau kita pinter nyanyi, kita semua ingin kok dibilang gitu. Semua ingin. Tapi mereka sudah dilatih semuanya. Sampai gak ada yang ngerasa diri inti, gak perlu. Saudara bisa lihat worship leader kalau mereka nggak pimpin penyembah, mereka di choir, mereka nyanyi, mereka gak ada yang ngerasa inti karena sudah dilatih. Gitu. Membangun tim ini bertahun-tahun. Bagaimana tersinggung gak mau latihan. Tersinggung gak mau datang. Oh itu kita bantai habis. Siapa tersinggung, singgung terus. Ya itu. Mesti, karena kita mesti rubah semua. Ini fondasi. Ya, gitu. Fondasi dari segala sesuatu disebut firman Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu fondasi. Sampai di sini berarti saudara tahu firman segalanya. Bergaul gak dengan firman? Apakah dia kaca pembesar buat kamu? Apakah dia tempat kamu melihat semuanya di situ? Gitu. Atau masih buku-buku filsafat yang lain? Literatur lain? Gitu. Bayangin. Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh firman itu. Tanpa Dia. Bayangin. Luar biasa gak? Oh. Jadi dari awal penciptaan semuanya firman itu penting. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti. Nah lihat. Iman ya, jadi bukan
kemampuan akademis. No. Saya tidak meremehkan ini semua. Tapi itu belum cukup begitu loh, saudara. Karena terbukti orang pintar berdosa. Orang pintar korupsi. Orang pintar di penjara. Semua yang pakai dasi, semua yang keren-keren itu loh, lu lihat tuh. Nonton TV lah tiap hari. Gitu. Mentereng banget semuanya. Wow. Bahkan yang dibilang wakil Tuhan di bumi. Hakim kan? Coba kamu lihat. Apa dia nggak sekolah? Pinter kan dia gitu. Tapi itu yang dimaksud, saudaraku. Iman bukan intelektual. Intelektual hanya bisa percaya apapun kalau dia lihat bukti. Kamu harus lihat bukti baru kamu mau percaya. Itu makanya keterbatasan intelektual di situ. Indra kamu, mata, lihat, cium, raba, semuanya kayak gitu. Kalau gue nggak lihat, gue nggak percaya. Kalau gue nggak pegang sama tangan, gue nggak percaya. Nah, itu dia artinya terbatas. Bagaimana dengan intelektual kamu coba mau mengerti peristiwa-peristiwa ribuan tahun yang lalu, peristiwa-peristiwa yang dalam kekekalan? Bagaimana kamu mau ngerti? Itu peperangannya di situ. Nah, di sini dibilang iman. Nah, iman itu tidak anti, tapi iman lebih tinggi dari intelektual. Iman menggantikan seluruh indera kamu. Iman bisa menjadi mata untuk melihat peristiwa 2000 tahun yang lalu menjadi kenyataan di hari ini buat saudara dan saya. Itu iman. Dia disebut kontralogik, bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Karena iman, dibilang begitu. Luar biasa gak? Karena iman kita mengerti. Tuh, bukan karena yang lain. Karena iman kita mengerti alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, itu dia. Kontralogik. Nah itu. Kata alam semesta dari kata olam. Yang artinya olam haba itu ya, bisa juga dunia yang akan datang. Jadi yang sekarang sampai yang akan datang. Bayangin. Itu dijadikan oleh firman. Jadi waktu saudara dan saya hidup di luar firman, itu masalah. Itu masalah banget. Lihat ya, pertanyaannya, apakah kamu beriman kepada firman? Fakta bilang kamu sakit. Fakta bilang kamu kehilangan job. Fakta bilang sudah nggak bisa lagi. Saya nggak sempat dalam pelajaran Kingdom Life. Ada beberapa yang dititik banget di tepi jurang perceraian. Kembali lagi. Fakta bilang nggak mungkin. Udah nggak bisa. Gitu. Itu fakta. Iman bilang apa? Nah itu. Fakta bilang lu sakit. Ya fakta. Itu fakta medis. Nah, kamu mau join dengan fakta atau kamu mau join dengan firman? Firman bilang oleh bilurnya kamu sembuh. Mau percaya enggak? Ini. Roma 10 ayat yang ke-8. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Enggak usah susah-susah carinya. Yakni dalam mulutmu, dalam hatimu. Itulah firman iman. Lihat ya, dia digandeng itu, firman iman yang kami beritakan. Firman iman yang kami beritakan. Jadi ada dua tempat yang harus dikuasai oleh firman. Nah, ini menentukan kelangsungan hidup. Kamu generasi kalau kita bicara dalam konteks ini. Dua tempat yang mesti dipenuhi dengan firman. Hati dan mulut. Hati dan mulut. Wah.
Kenapa? Karena iblis akan menyerang kamu dengan hal-hal yang logis. Itu tadi. Logis. Harus masuk akal supaya kamu sakit hati. Kalau enggak kan enggak mempan. Cara iblis masukin segala masukan-masukan ke dalam otak pikiranmu harus begitu masuk akal, bikin kamu gak suka orang itu. Emang dia gak bisa berubah lagi. Itu kan semua informasi yang harus masuk akal. Kalau enggak kamu gak mungkin. Nah untuk melawan ini itu tadi. Firman iman itu tadi. Mesti masuk akal bikin kamu putus asa. Karena dokter bilang gak lama lagi pak. Nah, misalnya coba. Itu. Kamu mesti melawan itu. Nah, hati kamu kalau kamu penuhi dengan itu, jangan penuhi dengan yang filsafat tambal sulam yang kamu dapat di jalan-jalan itu. Jangan. Penuhi dengan firman. Nah, kalau hati penuh, yang keluar dari mulut kuasa, firman. Itu. Ya kan? Tapi kalau kita nggak penuh, makanya dari kecil anak udah kita kutuk. Hati-hati sayang bodoh. Coba sayang sama bodoh keluar bareng-bareng tuh. Gitu kan? Nah kayak gitu tuh. Hati dan mulut. Nah saya baru mulai lagi. Dulu baca cari renungan. Sekarang saya mau bikin sederhana lagi. Tadi saya mulai lagi, Amsal pasal 10, baca lagi. Mulai kunyah aja. Tiap hari satu pasal, nggak kebetulan Amsal sampai 31 kan. Tiap hari satu, kalau kamu terus 6 bulan nanti kamu ngomong apa aja akan keluar tuh Amsal. Teng. Kamu ngomong sama orang, kamu ngomong, keluar aja gitu. Nah berarti dia udah mulai bekerja di sini. Gitu. Luar biasa. Nggak usah buku-buku renungan yang itu. Dulu itu aja dulu. Nanti kalau udah terbiasa baru kamu boleh tambah lagi yang lain. Dulu kan kita bagi bacaan Alkitab tuh kan. Nah, ini cuma mau rubah aja. Lihat aja. Nah, asumsi itu bahaya. Berasumsi lebih bahaya daripada nggak percaya. Nah kalau hati bukan penuh firman, penuhnya dengan asumsi. Wow. Sudah itu udah warning banget, itu udah bahaya. Semua tindakan Tuhan Yesus adalah tindakan firman. Nggak ada di luar itu. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Nama dasarnya ini. Yesus Kristus. Tidak ada. Artinya kalau buah kamu bukan Yesus, berarti akarmu juga bukan Yesus. Kamu cuma beragama aja Kristen. Buahnya bukan Yesus, berarti akarnya bukan Yesus. Nah pekerjaan kita diuji dengan api. Mau kamu bangun dengan emas, perak, permata, dengan rumput kering, dengan jerami. Semua diuji dengan api. Tapi fondasi diuji dengan goncangan. Itu penting. Makanya saudara, kita perlu bangun, benari lagi fondasi. Nah masing-masing saudara, Roh Kudus akan tuntun, akan kasih tahu apa di sisi mana yang saya mesti perbaiki ya. Nanti bocornya di situ terus soalnya. Jadi gaya hidup kita yang terbaik adalah fondasi itu dibangun. Nah, fondasi kerajaan Allah bukan menerima. Fondasi kerajaan Allah adalah berkorban. Bukan mengambil, tapi berkorban. Nah kalau saya ngomong berkorban ini pelan-pelan. Nanti kita definisikan di sini. Baca dulu Wahyu 13 ayat yang ke-8. Gitu. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan.
dari anak domba yang telah disembelih. Ya, sejak dunia dijadikan, gitu saudara itu. Jadi dasar dunia dijadikan adalah korban anak domba. Bumi dibangun atau dasar bumi adalah pengorbanan anak domba. Nah, kerajaan Allah tidak mengajar memberi, tapi kerajaan Allah mengajar berkorban. Buahnya Yesus berkorban. Gitu. Buahnya Yesus berkorban. Kalau kita, ini sudah makanan orang dewasa nih, kalau saudara sudah di sini, ya kan? Nah, sebab itu, saudara lihat kenapa kolekte di stop, semua di stop. Sebab kita mau dewasa. Karena ngerti, gitu. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, gitu. Kamu nggak beri, itu kamu nggak ngerti, gitu. Saya nggak mau disuruh-suruh, gitu. Kalau kamu ngerti, itu kamu dewasa. Nah, waktu kamu beri, kamu bukan beri, kamu berkorban. Itu beda. Nah, sampai di sini saya nggak ketakutan, apapun di luar nggak jadi ancaman buat saya. Karena dasar yang saya bangun, gini, fondasi itu bukan kuat loh. Kuat nggak cukup. Fondasi harus benar. Kuat belum tentu benar. Tapi kalau benar, pasti kuat. Ayo. Benar, pasti kuat. Mazmur 100 ayat 4. Gitu. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Itu tadi yang saya baca, password. Gitu. Ada password kamu mau masuk ke pintu gerbang ini. Gitu. Di sini dibilang masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nah, bahasa Indonesia terjemahannya gitu. Tapi terjemahannya yang bilang sacrifice of praise, korban. Kita bukan ngambil, bukan memberi bahkan. Kita berkorban. Pujian penyembahanmu mesti dalam bentuk korban. Berarti gini, hati kamu ada yang ikut ke situ, gitu. Ya kan? Kalau kamu taruh uang 50.000 senyum. Ya, kalau dulu kantong kolektor lewat gitu kan. Nah, apalagi uang kembalian beli permen. Oh, tuh nggak mikir, kling, gitu kan? Gitu. Begitu lu naruh masih 1 juta, masih biasa. Gitu. Begitu naruh 10 juta, motor 1 tuh ada suara lain tiba-tiba, motor tuh. Nah hatimu nah gitu kan. Nah sama, nyanyi tadi bukan ngisi waktu. Pujian tadi gitu, dia mesti ada hati kamu yang terkoak. Itu sacrifice of praise. Sebabnya waktu Daud ganti, itu para teolog menulis, kenapa Daud tidak dibunuh? Ada 2 tabernakel berlangsung, ini keanehan di Israel. Ada 1 zaman di mana ada 2 tabernakel. Kalau sekarang mungkin ada 2 sinode, ada 2 aliran, yang satu Musa, yang satu Daud. Tabernakel Musa terus masih ada, cuma tanpa tabur perjanjian. Nah Daud bikin tabernakel yang Tuhan tidak suruh. Nah, ini bagi masalah para ahli menulis kenapa dia berani-berani buat ini. Kenapa dia nggak dibunuh? Dan yang paling jadi pembicaraan adalah Daud melanggar semua peraturan keimamatan. Dia tukar korban bakaran, itu korban penebus dosa, korban binatang diganti dengan sacrifice of praise. Dia bangun tabut, cuman ada tabut Allah dengan tenda sederhana kayak punya pramuka gitu. Nggak ada yang di atas kayak Musa punya yang emas, perak, tembaga, semua tenunan. Hanya nggak ada tabut perjanjian. Saya nggak mau jadi gereja yang penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan segala macam. Nggak ada tabut Allah. Gereja tanpa tabut buat apa? Nah ada gereja sederhana banget, tapi tabut Allah ada di situ. Daud raja pada masa itu. Dia bangun itu. 14.000 penyanyi dilantik, dilatih. Itulah terjadi yang bilang Tabernacle of David. Ibadah Daud. Daud bangun apa? Daud bangun hubungan. Dia cuma bilang this is God, worship, penyembahan.
Alkitab mencatat Daud menyenangkan hati Tuhan selama 33 tahun. Dan pada masa itu Israel ada dalam puncak kejayaan. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Mereka bangsa penyembah. Lagu kebangsaan Israel yang saudara nyanyi tadi di awal ibadah. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu jadi lagu kebangsaan mereka. Waktu semuanya gagal. Waktu mesbah-mesbah mereka rusak, panen gagal, penyakit datang, hujan tidak turun. Ini dasar yang runtuh itu. Nah di sini dia bilang mari masuk melalui pintu gerbangnya dengan penuh pujian. Wow, luar biasa. Sacrifice of praise. Saya selalu mesti kembali ke situ. Kepelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau korban pujian diberikan, saya mau kasih tahu, jalan terbuka buat kamu. We bring sacrifice of praise. Jadi kita di Persia, kami bawa pujian. Nah, makanya biasa. Maksudnya kami bawa korban pujian, korban. Keadaan kamu nggak tepat, semua lagi kacau, tapi kamu sampai di gereja. Kamu keluarkan sifat-sifat Allah, kamu kata benar Tuhan, Engkau setia. Padahal di sini intimidasi terus. Mana? Lu lagi sakit kok. Kamu lawan itu semua, kamu lawan akal sehatmu. Kamu semua akal sehatmu sedang kasih tahu bahwa nggak mungkin. Kamu lagi kayak gini, kamu lihat orang ngomongin kamu lihat keluarga kamu juga nggak suka kamu. Itu akal sehatmu. Kamu lawan dia semua, kamu masuk bersama-sama dengan umat dan bilang Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, saat kamu begitu tindakan itu korban yang kamu bawa kepada Tuhan. Kamu gak lapor sama Tuhan, betapa susahnya kamu, betapa menderitanya. Bukan itu. Gak usah kamu juga, orang bisa gitu. Tapi di tengah begitu kamu kasih korban buat dia. Korbannya yaitu kamu lawan semua akal sehatmu. Dan kamu bilang iman kepada Tuhan. Saya tetap beriman kepadamu Tuhan. Saya mengakui semua sifat-sifatmu. Itu bukan Tuhan yang licik. Engkau bukan Tuhan yang seperti itu. Yang saya tahu Engkau Tuhan yang setia melihat saya. Ah itu keren. Ada perbedaan acara penyembahan dan penyembahan. Dari 7 bulan saya keliling, saya nonton semua ibadah. Saya bilang semua unsur dunia udah masuk. Kita buat acara dalam penyembahan. Semua kita mau create, kita ingin lihat crowdnya, kita yang buat. Nah, itu fatal penyembahan itu. Mari saudara-saudara, semua teriak, gitu kan? Saudara saya, kamu pasti sudah pergi ke banyak kebaktian gitu kan? Gitu. Ayo lompat kiri, lompat kanan, ayo putar-putar, ayo. Saudara lihat. Gagal secara teologis, kita sudah gagal. Nggak ada gitu. Jemaat bukan audience. Sorga yang menjadi audience. Jadi kalau kamu nggak menyembah, kamu yang dalam masalah. Bukan mereka yang di depan. Karena penyembahan terjadi waktu seseorang punya hubungan dengan Tuhan. Nah ini tentang korban. Ya, wow luar biasa. Lihat itu. Dasar yang perlu dihancurkan adalah dasar agama. Apa itu? Agama yaitu Yesus yang ditambahkan yang lain. Yesus kurang, tambah ini. Itu perlu dihancurkan. Gitu. Nah, sekarang prinsipnya. Apa prinsip dari yang kita akan bangun? Apa prinsipnya dari kerajaan Allah? Disebut kingdom principle. Prinsipnya satu kata bagus banget. Namanya simplicity.
sederhana. Sederhana artinya bukan miskin. Miskin tuh lu salah sendiri. Lu baca Amsal deh. Tangan orang malas membuatnya miskin. Gitu. Apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya. Wah, kamu lihat itu ya. Ini di Talmud, saya dapat ini di Talmud Yahudi. Apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya. Artinya gini, tangan lu pakai kerja. Dia bilang gini, apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya akan jadi emas. Keren gak tuh? Karena kamu orang benar, lu bekerja, lu cuma jual siomay lah. Tapi karena lu orang benar, itu siomay karismatik. Lihat itu. Nah, kita lihat Lukas 5, Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Lihat, bijak, pandai. Ini artinya mereka memenuhi persyaratan akademis. Tadi saya sudah jelasin apa itu iman di atas. Oke, gitu. Jadi salahkah kamu sekolah? Nanti dulu, nggak salah. Ini, nanti dulu. Ada kecerdasan intelektual, tapi ada kecerdasan spiritual. Nah, ini yang penting. Ini yang dimaksud. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, orang kecil itu kayak saya kecil. Bukan. Lu jangan percaya. Ini ukuran. Nah, nanti. Apa kecil? Kecil itu simplicity. Itu dia. Kecil itu yang dibilang sederhana. Engkau sembunyikan kepada orang bijak, engkau sembunyikan kepada orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang yang sederhana, bukan miskin, nanti dulu. Sederhana diterjemahkan gini, tidak rumit. Jangan buat hatimu rumit. Jadi Tuhan mau masuk juga susah, rumit. Gitu. Apa yang disembunyikan bagi orang bijak? Pewahyuan tentang kerajaan Allah, kuasa dan kemuliaan itu tadi. Dirahasiakan. Wow. Terus. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Coba lihat. Yesus Tuhan, dia buat simplicity, supaya kita bisa terima. Kalau Yesus jadi dewa yang bercahaya-cahaya, lu gak bisa, sulit banget lu ketemu dia. Dia mesti sederhana banget gitu. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Janganlah takut kamu yang sederhana. Karena Bapamu telah berkenan memberikan, apa yang diberi? Kerajaan itu kepadamu. Saya pikir isu sederhana ini mesti terus saya dengungkan buat kita di Ambon. Ingat, bukan miskin loh. Bukan miskin. Tuhan malu kalau lu miskin. Dia raja. Tapi ini yang saya maksud, tidak rumit. Nah, terakhir. Mari choir, worship team, mari naik. Jangan lupa bahwa kesederhanaan penting. Ya. Nah, lihat ayat ini 1 Korintus 1 25 sampai 28. Yang bodoh dari Allah. Nah, jangan salah ngerti. Kalau gitu yang usah sekolah-sekolah lagi. Itu salah, lu jangan dengar pendeta kayak gitu ya. Gitu, oke? Yang bodoh dari Allah. Maksudnya bodohnya tuh bayangin, kamu dibandingin sama Allah, ya bodoh lah. Gitu. Yang bodoh dari Allah
lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kan? Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saya ini berakar dia. Saya tahu siapa saya. Jam 11 malam anak saya tadi malam kita chattingan, kita telepon, ini dia dari Amerika, saya telepon. Dia bilang, Deborah habis nonton Lion Pak. Deborah ingat papa. Apa itu? Dia bilang, ini true story. Ada anak India yang umur 5 tahun hilang di kereta. Dan jarak dengan mamanya ribuan mil. Jadi kakaknya berusaha cari nggak ketemu. Puluhan tahun pun dia masuk sampai dia lari mau diculik di segak. Wah, Deborah cuma ingat papa punya hidup masa kecil. Yang papa bertahan makanya bisa ada Deborah hari ini. Kita nangis tadi malam dia bilang. Akhirnya dia dipelihara sama bule, dia sekolah semua. Terus dia cari kampung dia di India dan dia dapat. Dia minta izin sama orang tua angkatnya. Boleh nggak saya pulang ke kampung saya? Sampai di kampung dia lihat rumahnya udah kayak kandang ayam. Dia cari, dia tanya udah orang-orang yang udah nggak kenal dia. Dia sebut nama dia dan bilang ibu saya namanya ini. Dia cari ada di satu tempat, ibunya sudah tua, sudah reot banget. Waktu ketemu mereka pelukan dan nangis. Dia bilang kakak dia yang nyari dia mati, ketabrak kereta. Itu dia WhatsApp bulenya, dia bilang gitu. Saya tetap hormatin kamu sebagai orang tua yang besarin saya. Tapi saya sudah ketemu mama saya. Kamu lihat apa yang baca firmannya, kasih keluar firmannya. Jangan kasih lihat keris ya. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia gak banyak yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Anak ini nama Indianya kalau diterjemahkan artinya lion, singa. Singa adalah binatang yang berjalan sendiri, stand alone. Apalagi kamu punya firman. Apalagi kamu beriman dengan firman. Anak saya coba bilang terima kasih papa. Karena papa bisa lewatin semuanya. Sekarang ada Deborah, ada Jerome, ada gini. Oh ya. 1 minggu sebelum dia nikah, teman 40 tahun lebih di Bandung. Saya lahir di sana. Saya remaja di Bandung. Dia telepon, Chris, kom bij jou. Oke, datang, gitu. Kita ngopi ya Chris, kata gitu. Gue mau ngobrol sama bini lu nih katanya. Dia datang, itu seminggu sebelum anak saya nikah. Dia masuk di kebun jeruk, dia bilang, Yot, gue temannya Chris nih. Teman saya ini sukses saudara. Tahun 90 dia pimpin Badan Kamar Dagang Indonesia ke Irak. Dia tinggal di istananya Saddam Hussein karena dia satu-satunya orang Kristen. Wah, anaknya pintar banget, namanya Sosius Mangempis. Nah, dia cerita gini sama istri saya. Gua temannya si Chris Yot. Dia nggak punya papa mama lagi, dia tinggal sama tante Welly di Bandung. Itu tante saya. Gua tahu dia banget. Si Chris ini jangankan masa depan, masa besok aja nggak punya. Anak saya yang perempuan lagi ini masa sih Pak? gitu. Tapi sekarang hidup dia lebih baik dari saya. Dia bandingin. Gitu. Itu dia. Kalau saudara baca ayat tadi. Ingat saja bagaimana kamu dipanggil. Siapa kamu? Kamu punya apa? Saya masih main gitar tahun 80-an. Belum khotbah.
melayani di kota Bandung. Satu keluarga Damapoli, orang Manado, lapor ke saya, ngobrol. Saya tidur di rumahnya, dia bilang gini, Chris, ngana bawa terus tuh Alkitab. Nanti Alkitab bawa ngana kemana-mana. Waktu itu kayak, wow, nggak jadi apa-apa. Tapi saya belum pernah dengar ada kata-kata bagus itu. Cuma dengar, oh, makasih Om. Hari ini saya berdiri di sini. Berapa sih gaji pendeta? Kita nggak hidup dari gaji, kita hidup dari berkatnya. Tapi saya sudah bawa istri saya ke 5 benua karena Alkitab. Nanti habis ini saya dengan tim ini kita akan ke Semarang, untuk gereja 1 Semarang ada seminar worship, kita berkati mereka di sana. Minggu depannya saya ke Perth, ke Brisbane, apa coba? Cuma karena Alkitab. Cuma karena Alkitab. Apa yang bodoh dari dunia dipakai untuk mempermalukan hikmat dunia.